Halo semua, apa kabar? Jadi kali ini kita akan membahas tentang materi produksi massal di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 bab yang pertama. Dan sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan mempelajari kompetensi dasar yang ada di materi produksi massal. Di sini terdapat dua kompetensi dasar, yaitu KD 3.10 yaitu menganalisis perencanaan produksi massal, dan KD 4.10 yaitu membuat perencanaan produksi massal. Lalu di sini terdapat tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan yang pertama dapat memahami tentang produksi massal. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi tentang perencanaan produksi massal. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi rancangan produksi massal. Yang keempat, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi tahapan produksi massal. Yang kelima, siswa diharapkan dapat menganalisis dan mempresentasikan proses produk suatu perusahaan. Dan yang terakhir, siswa diharapkan dapat membuat dan mempresentasikan rancangan produk sesuai jurusan masing-masing. Sekarang kita masuk untuk materi yang pertama, yaitu pengertian produksi massal. Apa itu produksi massal? Produksi massal adalah sebutan yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Kemudian kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat produk massal, yaitu yang pertama, produk yang dihasilkan berjumlah besar atau banyak ya. Dan yang kedua, sistem produksi disesuaikan pada urutan. Yang ketiga, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Yang keempat, persediaan bahan produk lebih sedikit. Yang kelima, bahan-bahan dipindahkan menggunakan mesin. Dan yang terakhir, mesin pembuat produk bersifat khusus. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perencanaan produksi. Apa itu perencanaan produksi? Perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Perencanaan produksi meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. B. Membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. C. Merencanakan produk dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar atau bulk out items dan bahan baku. D. Menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. Dan E. Menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Dan yang seterusnya adalah jenis perencanaan produksi. Yang pertama ada perencanaan produksi jangka pendek atau perencanaan operasional, yaitu penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan dan fasilitas produk yang dimiliki perusahaan pabrik. Oleh karenanya, perencanaan produksi jangka pendek berhubungan dengan pengaturan operasi produksi, penentuan tingkat kegiatan promaka. Perencanaan ini disebut juga dengan perencanaan operasional. Dan yang kedua adalah perencanaan produksi jangka panjang, yaitu penentuan
tingkat kegiatan produksi lebih daripada 1 tahun, biasanya sampai dengan 5 tahun mendatang, dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin, ekspansi pabrik, dan pengembangan produk atau product development. Kemudian ada 5 dimensi untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, biaya produk. Yang ketiga, waktu pengembangan produk. Yang keempat, biaya pengembangan. Dan yang kelima, kapabilitas pengembangan. Dan yang seterusnya ada fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Yang pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Dan yang kelima adalah mengatur persediaan produk. Jadi untuk setiap target produksi dan rencana strategis. Materi selanjutnya ada tahapan produksi massal. Yang pertama, market research dan feasibility study market research. Yang kedua, brainstorming. Yang ketiga, menentukan tujuan dan batasan produk. Yang keempat, menggambar produk. Yang kelima, review produk. Yang keenam, membuat prototipe atau sampel. Yang ketujuh, uji coba. Dan yang kedelapan, produksi massal. Dan kesimpulan pengertian produk massal adalah produk massal adalah sistem produksi barang secara terus-menerus dengan kuantitas barang yang berskala besar. Dalam produksi massal, perusahaan manufaktur dapat menghasilkan ratusan bahkan ribuan produk secara bersamaan. Proses produksi massal biasanya dilakukan oleh perusahaan industri besar dan pabrik-pabrik dengan ratusan karyawan. Apalagi aliran produk selalu berjalan secara terus-menerus, sehingga tidak mengherankan kalau suatu pabrik besar dapat menghasilkan begitu banyak produk dalam waktu yang singkat. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dalam saya menyampaikan materi tentang produksi massal kali ini, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.